semua, welcome back to Iktus Digital Service. Nah, seperti teman-teman yang setia mengikuti Iktus Digital Service ini, kita bisa tahu ya kalau misalnya podcast ini telah berjalan selama setahun lebih sebagai sebuah ibadah mingguan yang hadir di YouTube kami, Iktus Community. Nah, pada bulan ini dan seterusnya, kita akan menghadirkan Iktus Digital Service dengan konsep yang lebih berbeda. Yang pertama, kita akan menghadirkan konten pujian penyembahan, dan yang kedua kita akan menghadirkan konten edukasi yang akan dimulai dengan edukasi tentang pengantar perjanjian lama. Nah, konten ini baik pujian penyembahan maupun konten edukasi tentang pengantar perjanjian lama ini akan hadir setiap minggunya pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi teman-teman tetap setia untuk mengikuti Iktus Digital Service ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang dunia perjanjian lama. Nah, seperti yang teman-teman semua ketahui, pasti dong kalau misalnya budaya atau latar belakang di mana bangsa Israel hidup pada zaman kita perjanjian lama itu sangat berbeda dengan kita zaman ini. Jadi saat kita membaca teks, ada mungkin hal-hal yang salah atau mungkin sulit kita pahami. Kenapa? Karena kita tidak ada di tempat tersebut, kita nggak ada pada zaman itu, kita nggak tahu bagaimana sih kebudayaan di bangsa Israel, bagaimana negara-negara di sekitarnya, kenapa sih bangsa Israel kok gampang banget jatuh ke dalam penyembahan berhala, kenapa bangsa Israel sering diserang. Misalnya kalau teman-teman baca kitab Hakim-Hakim, teman-teman bisa melihat kalau bangsa Israel berkali-kali ditindas oleh bangsa asing. Lalu Tuhan membangkitkan hakim, dan kemudian mereka membebaskan. Setelah hakim itu mati, bangsa Israel murtad, kemudian ditindas kembali, dan terus di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Kok bisa sih? Kenapa bangsa Israel sering menjadi target oleh bangsa-bangsa lain, dan kenapa bangsa Israel bisa sering dipengaruhi oleh kepercayaan kafir? Nah, karena tema dunia perjanjian lama itu sangat luas, pada kali ini aku akan membahas secara singkat tentang dua topik aja, yaitu tentang geografinya, yaitu di mana bangsa Israel atau negara Israel itu terletak pada zaman kuno, dan yang kedua itu adalah kepercayaan yang ada di sekitar mereka. Kepercayaan bangsa kafir apa bedanya dengan kepercayaan bangsa Israel? Dan kedua topik ini akan saya bahas secara singkat saja ya. Jadi ini lebih seperti introduksi, dan kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, ada banyak sekali sumber yang tersedia di internet, di buku, dan lain-lain. Nah, jadi ingat kalau ini tuh sangat penting buat kalian yang ingin memahami teks perjanjian lama dengan lebih akurat, supaya kita nggak salah paham apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks tersebut. Nah, secara geografi, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, negara Israel sekarang saat ini tuh Palestina, itu terletak di sebuah area yang bernama Hilal Subur, atau disebut juga bulan sabit subur. Nah, bulan sabit subur itu apa sih? Bulan sabit subur itu sebuah area yang bentuknya seperti sabit. Nah, tanah di mereka itu adalah tanah agrikultur yang dia mulai dari Mesir sampai ke Mesopotamia, yang seperti yang teman-teman bisa lihat di slide. Nah, jadi Israel itu saat itu merupakan sebuah area kecil di Hilal Subur yang cukup luas ini. Dan sebagai tanah agrikultur, akhirnya bangsa Israel ini penduduknya lebih banyak bekerja di bidang tersebut. Seperti yang seorang sejarawan bernama Josephus pernah katakan, bahwa kota-kota mereka, atau kota-kota mereka ini maksudnya kota-kota orang Israel, ini mereka lebih berfokus pada kegiatan cocok tanam, seperti yang quotes-nya dapat kalian lihat di slide yang ditampilkan. Kalau kalian lihat di petanya secara lebih luas, sebenarnya bangsa Israel ini terletak di tengah-tengah 3 benua, yaitu ada Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi bangsa Israel ini kayak dihimpit oleh bangsa-bangsa, oleh benua, dan pokoknya wilayah yang sangat luas. Jadi mereka ada di tengah-tengahnya. Sehingga seringkali mereka menjadi tempat di mana banyak kejadian-kejadian penting pada zaman Timur Dekat kuno itu terjadi. Di sana, di daerah orang Israel itu. Makanya kita ngelihat bahwa banyak kejadian ya, perang, lalu ada perdagangan, itu terjadi di Israel. Jadi kalau misalnya contohnya nih ya, kita lihat di kitab Kejadian 37 ayat 25. Nah, ini merupakan kisah di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya
tertulis bahwa kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Jadi kafilah orang Ismail ini sedang berdagang yang ingin mengangkut barang-barang mereka ke Mesir. Nah, dan kalian bisa lihat juga di ayat-ayat lain, misalnya di 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 34, 2 Tawarik 8 ayat 4, dan berkali-kali kita bisa lihat bahwa Israel itu seringkali dilewati oleh pedagang-pedagang. Atau kita juga bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu dipengaruhi oleh bangsa-bangsa besar yang menghimpit atau yang mengelilingi mereka. Misalnya bangsa Mesir, bangsa Mesopotamia, Persia, Yunani, dan juga tentu Roma. Jadi karena mereka terletak di tengah-tengah, akhirnya mereka terekspos dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Sehingga Israel ini seringkali menjadi tempat di mana banyak kebudayaan itu berkumpul. Makanya kita bisa melihat bahwa seringkali Israel ini kayak gampang terjerumus dalam penyembahan berhala dan lain-lain itu karena mereka memang ada di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir yang pengaruhnya itu sangat kuat. Dan Israel ini juga salah satu fakta unik tentang geografi bangsa Israel, itu mereka sebenarnya luasnya sangat kecil. Kalau di zaman sekarang itu mirip dengan luas kota New Jersey. Nah, tapi walaupun kota ini kecil atau negara ini kecil, yang biasanya tuh negara kecil kan punya satu iklim tertentu aja karena memang luasnya nggak seberapa. Tapi Israel ini memiliki iklim yang sangat beragam. Mereka ada daerah yang sangat panas, ada daerah yang sangat dingin. Jadi ini merupakan sebenarnya wilayah yang sangat menarik ya. Dan termasuk juga menarik bagi bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa jahat di sekitarnya. Jadi kenapa akhirnya bangsa Israel ini bisa terlibat dalam banyak perang atau menjadi tempat di mana perang terjadi, kenapa dia sering dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain, itu karena memang lokasinya yang ada di tengah-tengah, dan karena dia lebih kecil wilayahnya daripada negara-negara lain, dia lebih gampang dipengaruhi dan jadi tempat berkumpulnya beragam kebudayaan. Nah, salah satu kebudayaan atau kepercayaan kafir yang seringkali kita temukan dalam Alkitab itu sebenarnya saya akan jelaskan secara umum aja, bukan masing-masing, misalnya Mesir kepercayaannya apa, Mesopotamia kepercayaannya apa, enggak, tapi secara umum aja. Rata-rata mereka itu menganut politeisme atau kepercayaan di mana ada lebih dari satu Allah. Misalnya ada dewa matahari, dewa bulan, dewa tanah, dewa air mungkin. Nah, itu adalah kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Nah, biasanya dewa-dewa ini diasosiasikan dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Misalnya ya seperti tadi ya, matahari ini ada dewanya tersendiri. Lalu misalnya ada dewa kesuburan. Jadi kalau nanti hasil panen itu nggak baik, berarti mungkin dewa kesuburan marah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kepercayaan yang mereka anut, yang mereka yakini oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Jadi ketika ada peristiwa alam yang buruk, misalnya ada bencana alam, seperti tadi panen gagal, orang-orang pada zaman itu percaya kalau mereka harus melakukan ritual khusus atau penyembahan khusus kepada para dewa supaya para dewa itu memulihkan keadaan tanah mereka atau keadaan alam mereka. Jadi contohnya, mereka harus mempersembahkan persembahan di bait suci. Atau ada juga yang disebut dengan pelacur bakti, yaitu di mana orang-orang akan bersetubuh dengan para imam di kuil Baal tersebut, lalu biasanya untuk dewa kesuburan ya. Dan ketika mereka bersetubuh berarti dewa kesuburan akan menyuburkan tanah mereka. Nah, itu adalah kepercayaan yang mereka anut. Dan gak jarang seperti yang kita bisa lihat di Alkitab, contohnya di Ulangan 14 ayat 1 atau 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29, teman-teman bisa baca sendiri ya ayat-ayatnya. Seringkali ritual ini menyangkut kekerasan atau seperti mutilasi atau tindakan-tindakan yang melukai tubuh dan bahkan melukai orang lain. Seperti ada juga yang sampai mempersembahkan anak-anak mereka. Dan ritual-ritual inilah yang akhirnya menyakiti hati Tuhan saat mereka menyakiti sesama, menyakiti diri sendiri juga tentunya. Jadi bangsa Israel yang karena lokasinya ini mereka, dan juga karena mereka sering dilewati oleh pedagang-pedagang ya, karena mereka ini jadi gampang sekali dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kafir. Kita lihat berkali-kali juga
mereka sampai ikut-ikutan loh mempersembahkan anak-anak mereka. Jadi ini kenapa banyak sekali praktik-praktik yang aneh. Kok perasaan di Musa nggak pernah ngajarin kayak gitu, perasaan kitab Taurat nggak pernah kok ngajarin gitu. Kenapa mereka bisa tiba-tiba mempersembahkan anak mereka atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang berkaitan dengan penyembahan berhala itu. Nah itu karena memang lokasi mereka. Jadi dengan memahami hal ini kita bisa melihat, oh jadi ini loh kenapa dulu Allah tuh sangat menekankan bangsa Israel jangan sampai dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing. Karena Allah sendiri juga memang bisa lihat kalau lokasi mereka ini sangat rentan. Kebudayaan mereka ini rentan dipengaruhi oleh budaya bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, terkhusus dalam hal penyembahan berhala dan ritual-ritual yang merugikan sesama. Nah, untuk penutup dari pemaparan singkat tentang dunia perjanjian lama, aku mau bahas sedikit keunikan dari kepercayaan bangsa Israel pada zaman itu. Nah, sebagai yang disebut dengan umat pilihan Allah, itu yang kita kenal ya tentang bangsa Israel pada zaman itu, bangsa Israel ini memiliki kepercayaan tentang Allah yang berbeda. Dan salah satu perbedaan utamanya itu terletak pada monoteisme yang bangsa Israel pahami. Jadi berbeda dengan bangsa-bangsa lain di mana Allah itu ada banyak ya, ada dewa-dewa matahari, dewa kesuburan dan lain sebagainya. Bangsa Israel hanya meyakini satu Allah saja. Bangsa Israel juga percaya bahwa mereka bisa mengenal, bersekutu, beribadah secara lebih personal dengan alam mereka daripada bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain kan, kalau alam ini alam rusak, ada bencana alam dan lain sebagainya, berarti mereka harus mempersembahkan adalah itu saja. Tapi kalau misalnya bangsa Israel, mereka percaya bahwa ya Allah memang benar-benar memperhatikan setiap kehidupan mereka. Misalnya mereka harus menjauhkan diri dari hal-hal yang najis, hal-hal yang haram bagi mereka saat itu, dan mereka bisa beribadah secara lebih personal, bukan hanya menyangkut peristiwa-peristiwa alam yang perlu mereka tanggulangi. Dan berbeda juga dengan kepercayaan bangsa kafir pada zaman itu, di mana manusia itu seperti bawahan ya. Mereka lebih diciptakan untuk keperluan para dewa. Misalnya dewa perlu apa, mereka menciptakan manusia untuk memenuhi itu. Misalnya mereka ingin disembah, ingin apa. Tapi kalau bangsa Israel, memang mereka tunduk di hadapan Allah, tentu. Seperti yang kita yakini sekarang juga, kita harus tunduk di hadapan Allah. Tapi manusia itu diyakini sebagai mahkota dari ciptaan, di mana mereka dipercaya sebagai rekan kerja Allah untuk memelihara alam dan mengembangkan alam itu. Jadi mereka dipercaya untuk seperti memimpin ciptaan Tuhan lainnya. Nah, ini merupakan sebuah mandat istimewa yang perlu bangsa Israel dan tentu juga kita saat ini jalani. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang dunia perjanjian lama pada kesempatan kali ini. Semoga memberkati teman-teman semua dan Tuhan Yesus memberkati.